sih kebanyakan yang sudah jelaskan tentang struktur wireless sensor network. Lalu saya akan masuk ke dalam pengaplikasian dari arsitektur wireless sensor network. Sudah banyak sekali pengaplikasian dari wireless sensor network ini. Salah satunya itu ada di bidang. Jadi dari sang petani itu tidak perlu lagi untuk datang langsung ke lahan untuk mengawasi dan amati tumbuh kembangnya dari lahan pertaniannya. Cukup dari rumah dengan mengakses internet yang disambungkan kepada kamera atau bahkan untuk bisa diambil video dan stream serta bahkan gambar gambar keadaan dari lalu juga dapat ke dalam web untuk penyimpanan data bagaimana tumbuh kembang dari si lahan dan juga apa yang terjadi pada lahan pada hari itu. Arsitektur sistem perangkat keras berujuk pada struktur dan organisasi komponen fisik dari suatu sistem komputer atau perangkat elektronik. Ini melibatkan desain dan interkoneksi sebagai bagian keras yang bekerja bersama untuk menjalankan perangkat lunak dan mengeksekusi tugas tertentu. Ada beberapa elemen utama dalam arsitektur sistem perangkat keras, yaitu 1. Central Processing Unit atau CPU, 2. Memori, 3. Bus System, 4. Perangkat input atau output, 5. Chipset, 6. Penyimpanan, 7. Kartu grafis, 8. Power supply atau sumber daya. Arsitektur sistem perangkat keras terus berkembang seiring waktu dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam desain perangkat keras, berperan dalam meningkatkan kinerja efisien dan keandalan sistem dalam suatu komputer. Sekarang kita akan membahas tentang software. Apa itu software? Pertama, software itu adalah sebuah penyedia atau perantara untuk mengoperasikan hardware. Jadi dia itu bisa menjadi pengatur hardware. Dia juga menyediakan fungsi dasar biar si hardware-nya itu bisa bekerja. Lalu dia juga mendapat jadi sebuah penerjemah perintah kepada hardware sehingga bisa ditampilkan sebagai grafis dan teks. Nah, software itu ada 3 klasifikasi. Pertama, operation system, kedua ada programming language, dan ketiga ada application program. Ada yang namanya sistem operasi, di mana itu adalah sebuah program yang menjadi sebuah perantara antara software dan hardware. Tadi kan software itu sebagai pengatur atau dia menyediakan base untuk hardware. Nah, maka dibuatlah sistem operasi. Obviously itu buat mengoperasikan apa yang sudah disediakan oleh software yang akan dimunculkan oleh hardware. Seperti itu. Nah, ada beberapa bagian dari sistem operasi, yaitu pertama mekanisme boot, kedua ada kernel, ketiga ada shell, terus ada yang namanya directory, dan juga ada driver. Lalu mereka juga pastinya punya fungsi masing-masing. Yang pertama, fungsi spesifik dari sistem operasi itu jadi mediator, jadi penghubung software dan hardware. Nah, yang kedua itu dia menjadi wadah untuk menginstal sebuah aplikasi ke dalam hardware maupun sebaliknya. Dan yang ketiga itu sebagai penerjemah program yang dibeli oleh software dan akan ditampilkan ke monitor sebagai grafik dan teks. Sistem operasi juga dikenal memiliki fungsi general, yaitu accountant, interface, resource manager, dan banyak lagi. Nah, dari tadi kan kita udah bahas apa sih sistem operasi, apa itu software. Tapi apa itu contohnya dari sistem operasi? Yang pertama itu ada Mac OS untuk di MacBook, dan ada Windows, ada Linux. Kalau di HP itu Android dan iOS. Itu semuanya sistem operasi yang dimana dia tuh sebagai penghantar program software
yang bisa di-outputkan ke hardware, yaitu bisa berupa laptop atau HP gitu. Sistem operasi Linux. Linux merupakan sebuah sistem informasi multi-user dan multitasking. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan Apple, Novell, dan Windows. Seperti sistem operasi lainnya, Linux memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihannya yaitu open source, keamanan lebih unggul, dan tidak perlu menginstal driver. Lalu ada beberapa kekurangannya juga, seperti kurang user-friendly, proses instalasi software yang tidak terlalu baik. Lalu berikutnya ada sistem operasi Mac OS. Mac OS merupakan singkatan dari Macintosh Operation System yang diciptakan oleh Apple Inc. Dan lalu ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari macOS ini, seperti kelebihannya yaitu multitasking, mengenal file format Windows, fitur keamanan yang bagus, dan OS yang mudah dipahami dan dipelajari oleh pemula. Tapi ada beberapa kekurangannya juga, seperti mahal, software tidak terlalu lengkap, kurang cocok dengan aplikasi server, dan game. Arsitektur wireless sensor network merupakan sebuah struktur atau susunan dari berbagai elemen yang membentuk jaringan sensor nirkabel yang memiliki beberapa komponen penting, seperti satu, sensor nodes atau penerima data yang terdiri dari sensor, yaitu bagian untuk mengukur data fisik, prosesor untuk memproses informasi dari sensor, transceiver untuk mengirim dan menerima data secara nirkabel. 2. Sink atau base station yang merupakan pusat pengumpulan data dari node sensor dan memprosesnya dan memiliki konektivitas internet untuk mentransfer data. 3. Jaringan komunikasi, yaitu protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara node sensor dan sink. 4. Sumber daya. Karena masalah utama dalam WSN adalah manajemen daya, dikarenakan memiliki sumber daya yang terbatas, misalnya baterai, sehingga manajemen daya yang efisien sangat penting. 5. Routing protocols adalah untuk mengatur cara data agar lebih hemat energi ketika diarahkan dari node sensor ke ring. 6. Keamanan. Perlindungan terhadap data yang dikirimkan dalam jaringan untuk mencegah serangan yang tidak diinginkan. 7. Aplikasi. WSN digunakan dalam berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, industri, dan lain. Wassalamualaikum bro.